Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila hal yutasawwaru adadun, apakah bisa digambarkan bilangan? Yasurul ilmu biqaulihim, yang terwujud apa keyakinan dengan perkataan adad. Iza akhbaru an ikhtiyarin, apabila mereka memberitakan berdasarkan kehendaknya, berdasarkan kemauannya. Wala yasudu, dan tak terwujud apa ilmu lau akhbaru an ikrahin, kalau mereka memberitakan atas dasar paksaan. Apa bisa digambarkan tafsiran seperti itu? Adatut tawatir itu kalau memberitakan berdasarkan kemauannya sendiri melahirkan keyakinan, sedangkan kalau memberitakan berdasarkan tekanan tidak melahirkan keyakinan. Apa tergambar hal yang seperti itu? Kulna, kita menjawab, ahala al-qadhi rahimahullahu dzalika, memustahilkan siapa? Qadhi Abu Bakar rahimahullahu dzalika, kepada hal itu. Artinya menurut Qadhi Abu Bakar tak bisa itu, ya, tak bisa. Min haitsu innahu lam yaj'al lil qara'ini madkhalan, lantaran sesungguhnya al-qadhi lam yaj'al, tidak menjadikan Qadhi Abu Bakar lil qara'ini, bagi korena-korena, tidak menjadikan madkhalan akan peranan atau sangkut paut. Lantaran seperti berkali-kali diterangkan di atas, menurut Al-Qadhi, korena itu tak punya peran apa-apa. Ikrah itu kan korena, ikhtiar itu korena. Bagi Al-Qadhi, korena tidak punya peran apa-apa. Artinya antara berdasarkan ikrah dan berdasarkan ikhtiar sama saja. Wadzalika ghairu muhalin indana, adapun hal itu kalau menurut kita tak muhal, bisa saja ada tafsil seperti itu. Fa inna bayyana, karena sesungguhnya kami menjelaskan, anna nafsa tas'uru, bahwa sesungguhnya jiwa itu merasa, bi anna haula'i, dengan sesungguhnya mereka itu, mereka yang sudah bilangannya ada tawatur, ala kasratihim, dengan atas dasar banyaknya mereka, la yajma'uhum, tidak menghimpun kepada mereka, alal kadhibi, untuk berbohong, tidak menghimpun, jami'un, apa sesuatu yang menghimpun, summa tusaddiqu, kemudian percaya siapa jiwa. Karena jiwa kita itu merasa bahwa mereka dengan jumlah sedemikian rupa tidak ada motivasi untuk berbohong. Oleh karena melihat merasa tidak ada motivasi untuk berbohong, akhirnya jiwa membenarkan. Fa idza dhahara kaunus sayfi jami'an, apabila terlihat bahwa tekanan pedang itu yang menjadi jami, yang menjadi penghimpun, yang jadi motivasi, lam yab'ud, maka tidak jauh, alla yasural ilmu, tak terwujud apa keyakinan. Tak terwujud apa keyakinan, karena melihat bahwa mereka melakukan pemberitaan serentak akibat tekanan pedang. Al-khamisu, yang kelima, syarata ar-rawafidu, mensyaratkan siapa rawafid.
Rawafid ini jamak dari Rafidah, Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ini identik dengan istilah Syiah Ithnai Asyariyah. Ya. Secara garis besar Syiah itu ada dua, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ithnai Asyariyah. Ithnai Asyariyah itu berasal dari Itsna Asyara 12. Artinya kelompok Syiah yang meyakini adanya 12 imam. Mulai dari Sayyidina Ali. 12 imam ini menurut konsep mereka adalah maksum, sama dengan maksumnya Kanjeng Nabi. Yang kedua adalah Syiah Zaidiyah. Syiah Ithnai Asyariyah atau Rafidah ini tidak mengakui kekhilafahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Karena menurut mereka yang berhak jadi penggantinya Nabi adalah Sayyidina Ali. Dengan adanya nas langsung. Kalau Syiah Zaidiyah tidak. Syiah Zaidiyah itu hanya berpendapat bahwa Sayyidina Ali itu lebih berhak daripada Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Akan tetapi kekhilafahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman tetap as-sah. Rawafid mensyaratkan ayyakuna al-imamu al-ma'sumu fi jumlatin mukhbirina. Harus ada siapa imam yang ma'sum berada sebagai merupakan bagian daripada pemberita-pemberita. Artinya para pemberita bagaimanapun banyaknya tidak melahirkan keyakinan terkecuali di antara mereka ada imam maksum, ya kan? Mereka mensyaratkan imam maksum merupakan bagian daripada mukhbirin. Wa hadza fasidun, ini pendapat yang salah. Lianna ikhbarahu yujibul ilma, karena pemberitaannya si maksum itu melahirkan keyakinan. Keikhbari Rasuli, seperti memberitakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam li'annahu ma'sumun, karena sesungguhnya Rasul adalah maksum. Fa ayyu hajatin ila ikhbari ghairihi, ada kebutuhan apa kepada pemberitaan selain si maksum? Kalau ada si maksum, tidak dibutuhkan yang lain. Karena ikhbarnya maksum seperti ikhbarnya Rasulullah meskipun sendirian, itu melahirkan keyakinan. Untuk apa harus diriwayatkan orang banyak kalau di situ sudah ada imam yang maksum? Menurut mereka imam ini 12 dan maksum, ya. Entah sekarang di mana itu. Wa yajibu alla yasula al-ilmu binaklihim ala tawaturi an-nassa. Wa yajibu, dan wajib, alla yasula al-ilmu, tak terwujud apa keyakinan, binaklihim, dengan menukilkannya mereka, ala tawaturi, dengan mutawatir, menukil an-nassa kepada nas, an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kalau ada pensyaratan di antara mukhbirin harus ada yang maksum, ya, berarti penukilan mereka akan nas tentang keimamahan Sayyidina Ali tidak melahirkan keyakinan, karena di antara mereka tidak ada yang maksum. Idz laisa fihim ma'sumun. Mereka kan meriwayatkan nas dari Sayyidina Ali bahwa Sayyidina Ali lah yang berhak satu-satunya untuk jadi imam. Penukilan mereka tidak melahirkan keyakinan menurut konsep mereka juga, karena di antara mereka tidak ada yang maksum.
Wa alla tarzama hujjatul imami, dan ini konsekuensinya. Dan tidak menjadi kepastian, tidak menjadi kewajiban hujjatul imami, apa hujjahnya sang imam, illa alaman, kecuali atas orang syahadahu, yang melihat langsung siapa aman, hu kepada imam, min ahli baladihi, dari penduduk negerinya imam, wasami'a, dan mendengar siapa man, minhu dari imam, duna sa'iril biladi, tidak negeri-negeri yang lain. Jadi konsekuensi dari pensyaratan mereka seperti ini. Kalau benar-benar ada imam maksum itu, maka apa yang disampaikan oleh imam hanya menjadi hujah bagi orang yang melihat langsung kepada imam dan mendengar langsung dari imam, tidak orang-orang lain. Kenapa? Karena tidak ada perawi-perawi, penukil-penukil, mukhbir-mukhbir yang maksum. Katakanlah ada imam maksum. Imam maksum itu memerintahkan sesuatu, maka yang berkewajiban melaksanakan perintahnya imam hanya orang yang melihat langsung dan mendengar langsung. Sedangkan orang-orang lain tidak punya kewajiban, lantaran berita yang sampai kepada mereka di antara perawinya tidak ada yang maksum. Ini konsekuensinya. Wa alla taqumal hujjatu biqauli umaraihi, dan tidak terwujud dan tidak tegak apa hujjah dengan perkataan amir-amirnya imam. Imam memiliki beberapa amirnya, beberapa amir. Kalau amir-amirnya imam itu mengatakan sesuatu, perkataan amir-amir itu tidak menjadi hujjah yang harus diikuti oleh orang. Kenapa? Sebab karena yang menukilkan perkataan imam itu adalah orang-orang yang di dalamnya tidak ada yang maksum. Wa du'atihi, dan da'i-da'inya imam, da'i, juru dakwahnya. Wa rusulihi, dan utusan-utusannya imam. Uqudatihi, dan kodi-kodinya imam. Kenapa perkataan umaroknya, duatnya, rusunnya, dan kudutnya tidak menjadi hujjah? Idlaisu maksumina, karena mereka itu tidak maksum. Wa alla yu'lama mautu amirin, dan konsekuensinya juga tidak diyakini apa kematian seorang amir. Wa qatluhu, dan terbunuhnya seorang amir. Wa wuqu'u fitnatin, dan terjadinya fitnah. Wa qitalin, dan peperangan. Fi ghairi misrin, pada selain kota. Wa kullu dzalika lazimun ala hadayanihim. Adapun semua itu adalah konsekuensi terhadap igawan-igawan mereka. Kalau harus ada yang maksum, misalnya sekarang ada pensyaratan harus ada yang maksum di antara orang-orang yang memberitakan. Instruksinya presiden tak wajib diamalkan, karena yang menyampaikan kepada kita tidak ada yang maksum. Sulit ini. Al-babus salisu, bab yang ketiga, fi taqsimil khabari ila ma yajibu tasdiquhu wa ila ma yajibu takdzibuhu wa ila ma yajibu at-tawaqqufu fihi. Bab yang ketiga ini tentang pembagian khabar kepada sesuatu, yajibu yang wajib, tasdiquhu apa mempercayainya, wa ila ma dan kepada sesuatu, yajibu yang wajib, takdzibuhu apa mendustakannya, wa ilama dan kepada sesuatu, yajibu yang wajib, atau at-tawaqqufu apa tawaquf, fihi di dalam ma.
Jadi khabar ada 3. Yang pertama adalah khabar yang wajib dipercayai. Yang kedua adalah khabar yang wajib didustakan. Yang ketiga adalah khabar yang wajib ditawakufkan. Artinya kita tidak mengatakan wajib tasdik, tak mengatakan wajib takdzib. Wahia salah satu aksamin, adapun hal itu ada 3 bagian. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, ma yajibu tasdikuhu. Khabar yang wajib apa mempercayai emma. Yang pertama adalah khabar yang wajib dipercayai. Wahia adapun ma yajibu tasdikuhu sab'atun, itu ada 7. Al-awwalu, adapun yang pertama, ma akhbara anhu adadut tawaturi. Sesuatu isinya emma ini khabar ya. Akhbara yang memberitakan anhu tentang emma adadut tawaturi, apa bilangan mutawatir. Yang pertama adalah khabar yang perawinya itu mencapai jumlah mutawatir, artinya banyak sekali. Fa innahu, sesungguhnya, yajibu adalah wajib tasdikuhu apa mempercayai emma. Kalau sebelumnya kan berbicara apakah ada tawatur menimbulkan keyakinan. Kalau sekarang apa wajib dipercaya? Wajib apa membenarkan ma daruratan secara niscaya. Wa illam yadullah, meskipun tidak menunjukkan alaihi atas emma dalilun akharu, apa dalil yang lain. Jadi adat tawatur satu-satunya sudah mewajibkan beritanya itu diterima meskipun tidak diperkuat dengan dalil lain. Falaisa fil akhbari ma yu'lamu sidquhu. Tidak ada di dalam berita-berita itu sesuatu yu'lamu yang diketahui sidquhu apa kebenarannya emma bimujarradil ikhbari dengan semata-mata diberitakan illal mutawatiru, kecuali mutawatir. Jadi pertanyaannya, apakah ada khabar yang wajib dipercaya dengan semata diberitakan? Tidak ada kecuali mutawatir. Mutawatir adalah satu-satunya berita yang harus dipercaya tanpa dukungan dari yang lain. Wa ma adahu, adapun yang selain mutawatir, fa inna ma yu'lamu sidquhu, maka hanya saja diketahui apa kebenarannya ma adahu bidalilin akharah, dengan dalil lain, yadullu yang menunjukkan alaihi atas sidquhu siwa nafsil khabari, selain khabar itu sendiri. Kalau khabar itu bukan mutawatir, agar supaya diyakini benarnya harus dikuatkan dengan dalil yang lain. Itu yang pertama. Asani, adapun yang kedua, ma akhbarallahu ta'ala anhu, adalah sesuatu yang memberitakan siapa Allah Ta'ala anhu tentang emma. Fahuwa, adapun emma sidqun, adalah benar. Yang kedua adalah sesuatu yang diberitakan oleh Allah, itu wajib diyakini dan dipercayai. Dasarnya apa? Bidalil istihalatil kadhibi alaihi, dengan dalil mustahilnya bohong atas Allah. Yastahilu al-kadhibu ala Allah Ta'ala, wajib mustahil berbohong atas Allah Ta'ala. Wa yadullu alaihi dalilani, dan menunjukkan atas mustahilnya bohong atas Allah. Wa yadullu, dan menunjukkan ala istihalatil kadhibi ala Allah dalilani, apa dua dalil? Ada dua dalil bahwa Allah Ta'ala mustahil berbohong.
Aqwahuma adapun paling kuatnya dalilani adalah ikhbarur Rasul alaihi salam, memberitakannya Rasulullah animtina'il kadzibi alaihi ta'ala, tentang tak mungkinnya bohong atas Allah Ta'ala. Bahwa Rasulullah sudah memberitakan bahwa mustahil bagi Allah Ta'ala berbohong. Ini dalil yang pertama. Wasani adapun yang kedua, anna kalamahu ta'ala qaimun bi nafsihi, bahwa kalamnya Allah Ta'ala itu berdiri pada zatnya. Kalamnya kalam nafsi yang tanpa huruf dan tanpa suara. Wa yastahilu al-kadzibu fi kalamin nafsi, dan mustahil apa bohong di dalam kalam nafsi, alaman atas orang, atas siapa. Yastahilu yang mustahil alaihi atas man, al-jahlu apa bodoh. Zat yang mustahil bodoh, mustahil pula berbohong. Zat yang mustahil bodoh, maka mustahil ia berbohong. Idzil khabaru yaqumu bin nafsi ala wafqil ilmi, karena berita itu terdapat pada nafsi zat sesuai dengan pengetahuan. Yang diberitakan sesuai dengan yang diketahui. Wal jahlu 'ala Allah Ta'ala muhalun, sedangkan bodoh bagi Allah Ta'ala itu mustahil. As-salisu adapun yang ketiga, yakni khabar yang wajib dipercayai. Khabarur Rasul alaihi salamu adalah beritanya Rasulullah alaihi salam. Wa dalilu sidqihi adapun dalil benarnya khabarur Rasul, apa dasarnya bahwa khabarnya Rasulullah itu pasti benar. Dalalatul mu'jizati ala sidqihi adalah menunjukkannya mukjizat atas benarnya Rasulullah. Yang menjadi dalil bahwa Rasulullah itu benar adalah mukjizat. Karena mukjizat itu adalah merupakan justifikasi dari Allah. Rasulullah mengatakan, kalau tak percaya bahwa saya ini utusan Allah, coba kamu melakukan ini. Kalau kamu tak bisa, berarti benar aku utusan Allah. Dan benar-benar tak bisa, berarti itu justifikasi dari pembenaran, tabrir daripada Allah Ta'ala. Ma'astihalati izharil mu'jizati ala aidil kadhibina, beserta mustahilnya menampakkan mukjizat di tangan-tangan orang yang berbohong. Artinya tak mungkin Allah Ta'ala melahirkan mukjizat di tangan orang-orang yang bohong, ya. Kalau orang-orang yang bohong punya mukjizat kan sulit, ya. Di anna dzalika, karena sesungguhnya hal itu, izharul mu'jizah ala aidil kadzibin, lau kana mumkinan, andai kata ada dzalika itu mungkin, kalau mungkin terjadinya mukjizat pada orang-orang yang berbohong, la ajazal bari, niscaya tak mampu siapa Allah yang Maha Pencipta, tak mampu an sidqihi an tasdiqihi, dari membenarkannya Allah rusulahu kepada utusan Allah. Kalau mungkin orang-orang yang berbohong mendapatkan mukjizat, berarti Allah Ta'ala itu tidak punya kemampuan untuk membuktikan bahwa utusannya itu benar. Wala ajizu alaihi muhalun, sifat ajiz itu muhal bagi Allah. Ajiz itu kebalikannya kudrat. Ar-rabi'u wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.